Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi teman-teman. Wah, Pagi. pagi-pagi. Jawab dong di chat Pagi. dong, biar rame Rame semangat, ini. vibe positif, fit. Oke, pagi-pagi. Thank you yang udah respon semuanya. Semoga saya doakan habis ini closing di case. Amin. Amin. Oke, pagi ini Doni agak unwell tapi alhamdulillahnya Zoom ya. Zoom jadi bisa share buat teman-teman dimanapun nih. Nah, kita mau share tentang ini ya. Judulnya nih dari Doni nih. Waktunya upgrade mindset nih teman-teman. Mindset kita udah kita upgrade. Nah ini kita upgrade lagi, improve lagi. Nah ini materinya tentang gimana cara biar kita nggak capek mental nih, capek hati, dan tetap fokus sama tujuan kita masing-masing. Nah tujuan kita masing-masing ya, bukan tujuan bro nih, tapi tujuan teman-teman masing-masing ya. Ya, ingat ya teman-teman ya bahwa kita di sini itu kan punya goal masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya itu hanya tools. Nah, yang paling penting itu bukan toolsnya tapi diri kita sendiri. Karena kita punya tujuan, setiap tujuan itu apa namanya butuh yang namanya bukan hanya technical aja tapi termasuk juga dengan mindset. Nah, seperti biasa karena kalau kita kan setiap hari Sabtu selalu bahas soal technical. Nah, di lain waktu yang mana ini hari Kamis pembahasannya tetap selalu sama yaitu kita akan bahas terkait dengan mental development series. So, thank you udah join hari ini. Kita akan eh, bahas apa aja sih mindset yang perlu kita upgrade di pertemuan kali ini. Ini ada big sound batuk-batuk, mohon maaf ya teman-teman. Ya, Keluarga karena juga masih unwell juga. Oke, nah ini teman-teman untuk branding teman-teman boleh ya share di WA atau WA story atau IG teman-teman. Jadi ingat teman-teman di bisnis ini bukan produk yang kita jual tapi diri kita sendiri. Oke, karena cara jual diri teman-teman gampang banget ada di sosial media. Nah ini nanti boleh teman-teman screenshot terus share di tag hashtag Doni boleh nggak di tag juga nggak masalah. Jadi buat branding teman-teman ini reminder aja. Oke. iya, tapi better di tag deh. Ya. Itu tag ya. Kita Bercanda, repost. bercanda. Nggak Oke. bercanda. Oke teman-teman. Nah nih kita bahas tentang live cheat teman-teman. Pada ininya live cheat. Live cheat itu apa sih? Nah ini saya potong aja nih dari catatan saya waktu ikut camp Cianali. Jadi itu judulnya Dream Camp ya. Itu saya ikut 3 kali teman-teman. Nah ini catatan saya yang pertama gitu ya. Ini live chat. Jadi live cheat itu adalah gimana sih hidup itu mudah dan menyenangkan. Kita dapat mendapat cobaan atau ujian karena kita mengundang. Nah ini hubungnya sama law of attraction. Nah teman-teman pernah nggak bayangin gitu ya, gue kok pengen banget makan bakmi ayam ya, gitu ya, bakmi ayam ya. Terus tahu-tahu kita nggak ngomong baru dalam pikiran gitu ya, baru dalam pikiran gitu. Terus tahu-tahu ada teman yang ngirimin bakmi ayam yang kita pengen. Pernah nggak teman-teman? Ada yang pernah? Ayo, boleh share. Ada yang pernah? Belum Oke, ada. belum pernah ya. Belum pernah. Nah, setelah saya pernah. Udah ada yang Nah, pernah. ini Mbak Novi apa si Oh, Mbak Novi ya, Mbak Novi pernah. Nah, Sinta juga pernah. Ini udah melakukan live cheat ini nih pasti ya gitu. Nah, pernah ya. Alhamdulillah puji Tuhan, bersyukur. Itu tandanya tuh kok sakti banget gitu ya. Ciseli pernah, oh banyak yang pernah nih, udah pernah melakukan. Nah pernah ini gimana caranya kita bikin sering ya teman-teman ya, karena ada polanya yang bisa kita lakukan, sehingga kok gampang banget ya, apa namanya, rekornya kali ini rumah kontrakan buat papa. Oke, kongres Ci Ratna Congrats, Ratna. ya. Nah pernah ini gimana caranya kita bikin menjadi sering teman-teman, sehingga apa, mudah dan menyenangkan. Nah ini tujuannya biar hidup sehat, kaya raya, bahagia, setiap hari serasa di surga. Apa yang kita pengenin tanpa kita ngomong itu datang di depan mata, gitu loh. Nah ini teman-teman, jadi polanya ini di live cheat ini nggak cuman kebetulan Ya, ya. betul. Betul, tidak ada Betul. yang kebetulan. Karena semuanya ada hukum sebab akibat. Betul, Apa yang betul. udah kita lakukan. Nah, ini nanti hubungannya sama awareness. Nanti saya Hasta sama Dodi nanti bakal bahas itu ya. Nah, teman-teman, nah ini kita live chat ini kita minta ya, kan minta apa namanya?
pingin bakmi ayam gitu ya. Nah, terus atau pingin achieve goal tahun ini. Nah, doa gitu ya. Doa itu kan kita sedang mengundang, menarik energi gitu loh. Nah, apa yang nanti yang kita ucapkan, kita pikirkan, action, thinking, feelingnya tuh apa aja. Terus cara mengundang semut itu kan kita kasih gula ya, teman-teman ya. Itu ada Ci Anali ngasih contoh tuh analoginya kayak kita ngundang semut tuh pakai aja gula. Nah, gimana kita menjadi gula itu? Gitu. Teman? Belum, lanjut Oke. dulu. Nah, live sheet itu ada 3 aja, teman-teman. 3 aja, gampang kan? Polanya 3 aja. Bagi yang udah pernah, gimana nih cara kita ngulangin terus? Sehingga kita sadar, oh ini aja kita melakukan 3 hal ini aja gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, live sheet yang pertama adalah bersyukur dan negatif jar. Oke, teman-teman. Nah, bersyukur ini teman-teman udah banyak yang melakukan. Bagi yang masih bolong-bolong, nah diimprove terus nih, diimprove, dilakukan terus ya. Terus ada yang dirapel malam hari itu nggak apa-apa, jadi bertahap sehingga setiap 2 jam sekali ini kita aware 2 jam ini apa nih yang perlu kita syukuri. Nah, caranya seperti itu. Pakai alarm di handphone, set alarm 2 jam sekali, terserah dari jam berapa aja. Nah, 7 kali aja, teman-teman. Minimal 7 kali aja. Nah, kalau saya itu mulai dari jam 9. Doni juga ya dari jam 9 apa Jam 6. Oh, Doni dari pagi jam 6. Kalau saya dari jam 6. Jadi kalau jadi ini kayak apa ya istilahnya ngerimain kita juga sih setiap kita udah pes 2 jam dalam 1 hari. Nah, kita selama 2 jam terakhir ini apa aja ya hal-hal sederhana yang bisa kita syukurin. Paling simpel ya. Misal kalau bangun pagi kita bersyukur bahwa badan kita sehat. Karena kan di luar sana kan belum tentu loh teman-teman loh. Yang bisa bangun pagi-pagi. Iya. Tahu-tahu ya semua ini kan kita titipan ya, kita dipinjamkan jiwa, raga gitu ya. Tahu-tahu banyak loh di luar sana yang kata Doni tuh nggak bangun. Nah, perlu disyukurin nggak itu teman-teman, kita bangun pagi. Nah, itu hal-hal yang susah saya tulis waktu awal-awal saya melakukan ini. Nah, ini saya mengakui itu. Jadi di awal-awal tuh nulis 2 jam sekali, bersyukur kayaknya baik-baik aja semuanya, emang apa yang perlu disyukurin gitu loh ya. Nah, itu ternyata relate sama salah satu ayat di kitab Al-Quran ya, kitab saya sebagai muslim ya. Ketika kita bersyukur, maka niscaya kami akan menambah nikmat. Nah, hubungannya apa sih kok syukur menambah nikmat gitu ya? Nah, teman-teman, syukur. Nah, setelah saya melakukan ini selama 1,5 tahun, ya 1 tahun 8 bulan ya, hampir 8 bulan. Nah, bersyukur, nulis syukur gitu ya. Menulis syukur tuh kita jadi membedakan mana nih hal positif dan hal negatif yang perlu kita lihat. Kayak misalnya, apa ya? Wah, anak sakit nih hari ini, anak sakit ya. Wah, anak sakit nih gitu ya. Nah, anak sakit itu kan hal yang apa ya, kesedihan negatif gitu ya. Nah, kita mandangnya gimana, tapi juga bukan hal negatif kita positifkan ya teman-teman, kayak alhamdulillah anak sakit, puji Tuhan anak sakit ya, nggak gitu juga gitu ya. Itu namanya denial, kita nggak mengakui, kita nggak acceptance, kita nggak menerima. Jadi minum saya. Nah, jadi kita tidak mengakui itu. Nah, terus gimana dong gitu ya. Nah, kita tetap mengakui, oh anak saya lagi sakit gitu ya. Nah, hal positifnya apa? Saya bersyukur jadi bisa quality time itu. Nah, Doni juga sakit, saya juga alhamdulillah Doni bisa istirahat di rumah, jadi ada waktu buat Wangga Ya, jadi tetap bisa saya tetap bisa jalan tanpa khawatir ninggalin ninggalin. Nah, itu ada hal positif apa sih di. Nah, kalau teman-teman, nah ini perlu dilatih konsisten. Kenapa? Kalau teman-teman mungkin yang di sini sudah melakukan jurnal bersyukur ya. Saya mau tanya, lebih gampang mana bersyukur di saat kondisi seneng daripada kondisi sedih? Thank you, Thank Meli. you. Lebih gampang mana teman-teman? Bersyukur di kondisi seneng atau kondisi sedih? Atau dua-duanya gampang? Oke, jawab di kolom chat dong. Lebih gampang kondisi seneng. Iyalah ya, gampang ya. Oke. Kondisi seneng ya, karena kondisi seneng begitu happy, itu banyak banget yang kayaknya pengen ditulis semuanya jadi berbunga-bunga gitu loh.
Nah, ketika sedih beneran nggak mau ngomong gitu ya, terus makin turun energi level kita, beneran semuanya pokoknya salah gitu ya. Dunia pokoknya berhenti, nggak mau berputar gitu ya. Nah, itu. Nah, itu kita latih gimana dunia biar nggak terlihat berhenti. Gitu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Nah, Ya, saya memang sih kalau betul. setelah sering dilatih jadi lebih mudah bersyukur saat Nah, sedih dan tidak tidak baik-baik baik. aja. Sedih kita akuin, tapi kalau ya sedih tetap sedih ya. Kita akuin saya lagi sedih dan saya ingin mengubah ini menjadi hal yang positif gitu ya. Nah, itu kalau yang saya rasakan sampai saat ini ya sedih tetap sedih tapi nggak selama dulu. Jadi cepat banget sedihnya. Oh ya udahlah. Kita langsung move on ke next apa sih yang mesti kita Oh, lakukan itu. iya, iya, iya. Kayak Ya move on ya move on teman-teman ya. cepat. Jadi gue mungkin bisa cerita ya. Jadi gue itu lagi ada pengajuan. Gue bisa bilang lah gue lagi aja pengajuan kredit lah ya. Jadi kredit gue tuh ternyata itu pada beberapa kesempatan sering di reject. Adalah alasannya lah Restru di KPR ya. restro. Penolakan pertama itu bikin emosi, itu menyakitkan karena gue udah bener udah semuanya Udah udah ngikutin. kita siapin Hmm. itu kok masih nggak di approve ya, udah tuh. Nah, dan itu tuh kondisinya gue lagi kita lagi tidak baik-baik saja. Nah, penolakan kedua makin emosi, penolakan ketiga makin bete, tapi sampai akhirnya kita dapat pola dari kegagalan-kegagalan itu tuh justru kita malah dapat pola. Oh, polanya gini ya. Jadi kan setiap kegagalan kan selalu ada sebabnya kan. Oh, karena misal kalau case gue sedihnya kegedean atau jaminannya nggak beres atau gimana. Nah, dari pola-pola itu tuh kita pelajarin. Bersyukurnya adalah setiap kali waktu itu gue ngobrol sama Hasta, ya udah kalau memang di satu sisi belum belum dapet, kita coba cara lain. Kan opportunity banyak. Di sini maksudnya adalah eh, bank atau lembaga keuangan yang mau terima kita tuh masih banyak gitu loh, nggak cuma satu terus kemudian lu berpikir bahwa kok gue malah diginiin ya. Enggak, sebetulnya nggak kayak gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kita mau dealing sama calon klien. Ingat teman-teman, calon klien kita tuh banyak banget. Dan kita itu apa namanya? Berbagi. Jadi kita berbagi info, berbagi apapun berbagi info terkait dengan apa namanya? Proteksi. Pada beberapa orang mungkin belum ngambil saat ini. Tapi kita mesti tahu bahwa itu ada polanya. Kalau kita bersyukur, oh oke, at least gue sudah buka satu kartu. Mungkin dia belum saat ini belum butuh. Kayak Tapi kalau kita maintain, kita jaga, itu bisa jadi bom loh itu, boom. Bukan bom, tapi boom. kayak misalnya yang ditolak nih, Hmm, ditolak. Teman-teman udah tahu ya rasio closing itu 10:1. Wah, gue ditolak nih. Nah, ditolak diakuin teman-teman, caranya gini bersyukur. Oh, wah oke, gue ditolak. Nah, bersyukurnya gue udah ngabisin 1 dari 10. Kan ya, 10:1. betul. 10 udah berkurang 1 nih, tinggal 9 lagi nih. Ayo buruan nih. Itu teman-teman. Jadi perspektifnya bisa beda. Jadi dari apa bersyukur, cara kita melihat hal positif. Nah, dengan kita lebih banyak melihat hal positif, terus kita jadi lebih banyak melihat peluang, Ah, oke. Oke. peluang, kesempatan, momentum. Ya, momentum tuh juga cepet ya teman-teman ya, kesempatan. Kayak misalnya, wah ini bola udah di depan gawang nih. Nah, nggak semua orang bisa ngelihat bola itu ada di depan gawang loh teman-teman. Ini saya, iya. Ini aja deh. Nah, nggak semua orang bisa ngelihat bola udah ada di depan gawang dan tinggal ditendang. Nah, itu Ya. setelah saya merhatiin gitu ya, kok ini peluangnya banyak loh tapi kok kenapa belum ada hasil gitu loh. Nah, karena memang nggak semua orang bisa melihat peluang ini. Nah, peluang kesempatan ini hubungannya sama rezeki teman-teman, jadi hasil itu jadi nikmat. Nah, saya jadi baru paham yang dimaksud si ayat ini. Ketika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatmu. Ternyata artinya ini panjang.
Yang penting makanya kita lakukan dulu. Itu mungkin belum masuk di akal kita saat ini. Waktu itu saya juga bersyukur gimana dengan adanya nikmat. Kok bisa bersyukur bisa dapat rezeki banyak, bersyukur kok kenapa bisa kaya. Nah itu karena nggak masuk di akal saya. Kita terbatas sama akal. Nah kalau teman-teman sekarang ngerasa apa hubungannya, lakukan aja teman-teman. Ketika teman-teman melakukan, teman-teman bakal paham. Mungkin seperti saya ya, saya juga baru paham setelah melakukan. Oh ternyata ini yang dimaksud ya. Melihat peluang tuh bisa, kok ini peluang terus ya? Kok dulu gue nggak bisa melihat ini, terus ngelihat teman-teman ini tuh dia tinggal ngegolin loh, bolanya udah di depan gawang loh, enak banget loh, kenapa nggak digolin? Gitu loh, ternyata dirinya belum siap buat ngegolin, dirinya nggak bisa lihat peluang ini, gitu. Nah ini dampaknya teman-teman ya, kamu jadi lebih tenang, ingat tujuan besar, fokus ke hal positif itu ya, nggak baper gitu ya. Kalau banyak bersyukur nggak baper ya teman-teman, malah mikir oh ini bukan buat aku, ini cuma proses. Gas, lanjut. Yuk lanjut. Lanjut, oke. Nah teman-teman, ini adalah gambar lahan Ini penuh negatif jar. gulma. Iya, Iya. gambar lahan penuh Ah, gulma. Lahan penuh gulma teman-teman. Nah ini saya pakai analogi lahan penuh gulma. Ini dari Coach Arisandi. Nah teman-teman perhatikan baik-baik, lahan penuh gulma. Kalau lahan penuh gulma ini kira-kira bisa langsung tumbuh subur, padi dan beras langsung bisa kita panen nggak teman-teman? nggak bisa. Tidak. Tidak. Oh, Nggak bisa ya, iya, kenapa? Ye. Iya. Oke. Karena penuh ya teman-teman ya. Karena penuh, lahannya tidak subur, udah gulma apaan? Gulma itu, Cik lu pelajaran IPA kemana Cik? Waktu SD. Taunya gula. Gulma itu parasit ya, tanaman liar. Nah, Iya. ilalang, tanaman liar yang mengganggu tumbuh liar. Jadi ketika lahan yang ditutupi si gulma atau ilalang ini, nah itu nggak bisa langsung ditumbuhin karena berebut tempat. Nah dia duluan nih, begitu ada lahan subur, si gulma ini langsung tumbuh dengan sendirinya, gitu ya, tumbuh dengan sendirinya, sehingga mau kita tanemin apapun nggak ada ruang, udah penuh ini. Itu ya analoginya teman-teman. Nah ini seperti dengan negatif jar, seperti dengan pikiran negatif, pikiran, perasaan, perkataan negatif yang ada dalam diri kita. Nah kalau isinya negatif dan kita nggak nyadar, kita sadar nggak sadar ya teman-teman ya, kok gue tuh nggak ada hasilnya ya, gue udah kerja keras nih tapi kok gue hidupnya gini-gini aja. Pernah nggak ngerasa gitu teman-teman? Kok gue kayaknya sial mulu sih. Nah ini saya nggak lagi negatif ya, saya lagi ngasih contoh. Itu contoh. Itu contoh. Contoh. Ya. Oke. Nah terus apa lagi ya contohnya ya, rasa kok ini sukses cuman buat kamu bukan buat aku, Iya, gitu. biar gitu. Terus blaming, nyalahin keadaan, kondisiku kurang baik-baik aja jadi makanya aku seperti ini. Nah ngerasa nggak seperti itu teman-teman, udah ngerasa kerja keras gitu ya tapi kok belum optimal gitu ya. Nah bisa jadi teman-teman masih seperti lahan penuh gulma ini, penuh tanaman liar ini. Jadi mau ditanemin skill, mau ditanemin hal-hal positif itu nggak ada tempat teman-teman. Mau bersyukur negatif jar, mau bersyukur gitu ya, itu nggak ada tempat, nggak bisa ngelihat. Yang tadi saya bilang ini bola udah di depan gawang. Nah teman-teman nggak bisa lihat karena nggak ada ruang, ketutup sama gulma ini. Itu ya. Nah ini meliputi perkataan, pikiran, perasaan negatif bisa dari masa lalu teman-teman, yaitu trauma ya, trauma masa lalu. Nah itu benar adanya. Terus pengasuhan, pola pengasuhan orang tua yang bikin kebawa sampai sekarang gitu ya. Atau pengalaman, pernah ada pengalaman pribadi yang tidak mengenakan gitu, teman? Belum. Oke, nah itu efeknya apa teman-teman? Efeknya kalau di bisnis kita itu sering melakukan penundaan. Mau nelpon klien, nanti dulu deh. Mau bikin janji temu, nanti dulu deh. Mau ngerjain sesuatu, nanti dulu deh. Nah, terus ketakutan. Ketakutan bahkan tidak bertindak, takut bertemu orang gitu ya. Mikirnya overthinking, nah itu termasuk ya. Nah itu juga masih penuh gulma nih, si lahan kita itu. Nah, itu ya teman-teman ya.
Oke, nah caranya gimana nih? Gulma itu kita cabut nih, kita bersihkan dengan yang namanya negatif Negatif jar. jar. Nih, dikikis nih. Bisa gulma ini dibersihin. Nah, caranya kita bersihin gulma di pikiran, perasaan, dan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu dengan negatif jar. Kita latih seperti itu. Nah, dengan kita mengikis negatif jar, maka akan ada ruang nih untuk ditanam. Kan udah dicabutin tuh si gulma tadi. Sehingga ada lahan yang benar-benar bersih, kosong. Gitu. Terus, sehingga ada ruang untuk ditanam. Nah, maka ada ruang juga untuk menghandle beban mental yang lebih besar, gede. teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita udah penuh gitu ya, tuh nggak bisa nih nerima apapun, nggak bisa nerima nasihat orang lain mental, adu nasib kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu nggak bisa nih mental. Nah kalau misalnya ada ruang yang udah kita bersihin si gulma itu gitu ya, sadar tidak sadar maupun nggak sadar teman-teman, lakukan dulu gitu. Nah sehingga ada ruang nih untuk menghandle beban mental yang lebih besar. Nah ini kesimpulannya seperti ini, kekuatan mental besar sama dengan kapasitas rezeki yang besar. Itu loh, teman-teman. Maksudnya seperti ini. Teman-teman di sekolah dulu banyak kan? Tentu banyak nih yang lebih pintar dari teman-teman. Atau teman-teman nomor 1 di sekolah gitu ya. Pasti di atas orang pintar masih ada orang pintar gitu ya. Tapi teman-teman perhatiin, apakah dia jadi orang yang paling kaya, makmur, berkelimpahan saat ini? Saat ini. Ya. Jawabannya adalah belum Belum tentu. tentu, teman-teman. Yang membedakan adalah kapasitas mental mereka. Kayak misalnya kayak gini, kita di pro ya, di bisnis pro, contohnya di bisnis pro. Di bisnis pro tuh jenjang karirnya sama ya, jenjang bisnis yang diceritakan sama ya, dari partner AAB, AB gitu ya. Dari income-nya segini nih, dari 5 juta, 27 juta, terus 50 juta, 100 juta gitu ya, terus 500 juta dan seterusnya gitu ya. Itu sama ya jenjang karirnya. Tapi yang mencapai, boleh? Tapi yang mencapai di tahap-tahap itu kok nggak semua ya teman-teman ya. Padahal caranya juga yang diajarin tuh sama, gitu loh. Caranya juga mereka mengerjakannya sama. Kita di sini mengerjakannya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Nah, yang membedakan adalah mental. Itulah kenapa kita perlu melatih mental kita. Mentalnya gimana sih? Contohnya di sini kalau model kan ada Kosalim, Bliharim, Ayas, Aci, Ciseli gitu ya. Terus Koheri itu mentalnya seperti apa sih? Orang-orang yang di level yang sudah leader. Terus di income, misal di income Kosalim nih, income ratusan juta seperti itu dia mentalnya apa yang dilakukan sih? Gimana sih cara dia menghandle masalah? Dan Koheri juga ya seperti itu. Nah itu udah sama belum sama teman-teman? Nah itu bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk kita lebih grow. Aman. Nah ini teman-teman, jadi ketika lahan tadi udah kosong gitu ya, udah dicabutin gulmanya atau ilalang atau rumput liarnya, sehingga lahan ini subur, adalah ruang siap ditanam dan bahkan bisa dipanen. Tapi ketika banyak gulmanya, jangan harap bisa dipanen itu, ditanam aja nggak bisa. Dimasukin kita tanam skill apa-apa gitu mental itu teman-teman, nggak bisa. Nah kita nyiapin lahan yang subur ya teman-teman ya, kita bersihin si gulma itu. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah dengan action, thinking, feeling, yaitu perkataan, kata-kata negatif, terus kita aware ya, kita sadari kata-kata yang kita ucapkan negatif. Nah terus pikiran dan perasaan negatif, pikir, nanti dia nolak lagi, nah itu negatif. Itu Ini bisa nggak ya? bisa nggak ya? Nah itu nolak. Gua coba dulu ya, itu juga negatif teman-teman. Nah terus feeling, merasa gue malu deh, nah kayak gitu. Nah terus kata-kata ini dari mana ya? Yang kategori negatif yang masuk ke negatif jar itu seperti apa ya? Nah ini teman-teman, contohnya ini di level awareness ya. Nah level kesadaran ya teman-teman ya, ini dari bawah nih ada malu,
gue malu deh. Nah tadi bersalah, kayaknya salah gue deh, gue tadi kayaknya begini deh, jadi makanya dia ini menyalahkan diri sendiri terus. Review beda ya, dulu saya bingung review sama menyalahkan diri itu apa ya. Kan review nyari kesalahan gitu ya, oh ternyata berbeda teman-teman, baru saya paham gitu ya. Ternyata bersalah itu terus-terusan fokusnya sama salahnya gitu loh, bukan solusinya, mestinya gue gimana gitu loh. Nah apatis tuh nggak berdaya, cuek, yaudah deh biarin aja. Tahu gue nggak tahu tuh, nggak tahu ya. Ya, Nah tidak tahu. teman-teman sering berkata nggak tahu deh, nah itu tapi nggak tahu. Nah itu teman-teman, kata-kata negatif tuh, apalagi dalam pikiran perasaan ya, teman-teman sendiri yang tahu. Kesedihan, baper, sedihan apa lagi itu, terus takut ketemu orang, itu bahkan nggak diucapkan ya teman-teman ya. Nah itu terus keinginan tuh bukan keinginan goal, tapi ini bahasa Inggrisnya desire tuh hasrat ya, maksudnya hasrat nih. Hasrat itu kalau saya pernah ngomong di teman-teman, keinginan yang brutal gitu. Ingat gak teman-teman? Keinginan brutal, pernah ingat gak? Nah maksud saya itu keinginan yang gue harus dapat ini. Nah itu kenapa negatif? Karena kenapa harus? Ketika ada kata harus, pasti itu ada tendensius energi dari luar, energi negatif dari luar yang mengharuskan lu mesti dapat ini. Itu loh. Nah, bukan saya mengizinkan diri mendapatkan ini karena saya. Titik-titik gitu. Nah, itu beda ya teman-teman ya. Oke. Terus ini marah itu ya pada umumnya ya, marah, teriak-teriak, saya marah, kesel, jengkel, itu paling sering. Nah bangga ini setelah saya perhatiin ya, bangga ini bener kata Ci Anali, di orang-orang tuh banyak terjebak di level bangga itu sombong, bukan berarti oh gue udah pinter nih. Nah itu sombong, banyak yang nggak sadar juga gitu ya. Ini hati-hati deh teman-teman, karena ngeri ya, awal mulanya tuh kayak gini, nggak datang training aja itu udah di level pride loh teman-teman. Di level Di level bangga. Kenapa? Ngapain training, paling gitu-gitu aja. Bisa aja pikir seperti itu ya. Jadi udah bukan prioritas, karena nggak butuh training itu udah sombong, nggak butuh ilmu. Itu terus kayak makanya saya sama Doni sering datang hari Sabtu ya, meskipun yang diomongin sama. Ya, tapi kita bisa dapat insight lain dari. Jadi tuh kita tuh kadang lupa yang bawain speakernya itu beda. Jadi tuh beda otak, beda mulut. Mereka pasti beda pengalaman. Gitu. Nah, pengalaman mereka lah yang nggak bisa kita samakan dengan materi. Yang saya lihat itu rata-rata memang ya. Ini kan saya udah pernah ikut. Padahal saya pun sampai sekarang pun sebisa mungkin pingin dapat insight dari teman-teman yang sudah melalui masa itu gitu loh. Jadi kita gunakan waktu, kita gunakan pengalaman orang lain buat memperkaya kita. Ya, terus sama teman-teman tahu sendiri ya, saya suka mencatat ya. Nah itu nyatat itu juga dalam hal, ternyata tuh saya baca catatan sendiri tuh kadang lupa apa yang saya catat. Gimana ceritanya kalau saya nggak nyatet teman-teman? Ya. Karena emang kapasitas otak kita otak kan itu terbatas gitu loh. Ya. Sepinter apapun orang, kalau misalnya nggak nyatet itu bisa lupa gitu loh. Teman-teman cek aja lah 2 minggu lalu teman-teman ikut training Ignite kemarin ya, Ignite ya. Iya, Ignite kemarin ya. Coba hal apa yang diomongin Robby Oktober yang teman-teman paling ingat. Nah itu bisa nggak detail bukan nggak detail ya, udah bisa lupa bahkan ya, sayang ya. Padahal kita udah ngalokasiin waktu, ninggalin keluarga pasti hari libur kayak gitu. Nah itu saya ngerasa sayang, makanya saya suka nyatet teman-teman itu dalam, terus saya suka share share aja gitu ya. Saya bersyukur gitu loh bisa mencatat, bisa menghadiri itu. Kalau nggak hadir kan berarti ada sesuatu ya. Entah sakit atau lain sebagainya. Oke. Ini contoh-contohnya. Takutnya, nah sering ada kata, pikiran, perasaan takutnya masih sekarang udah berapa? API cuman 1,4 miliar. Gitu ya teman-teman ya.
API berapa sekarang posisi saat ini? Cuman 75 juta. Nah, itu negatif, teman-teman. Tawa lu, Mel. Terus harus, nah ini yang tadi saya ngomong, itu desire ya. Gue harus promosi tahun ini, gue harus star club. Nah, itu juga desire. Ada energi negatif, tendensi dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, itu pasti. Gue pasti promosi. Gue pasti achieve KPI tahun ini. KPI gue 1,4 M. Amin. Ya, itu kan netral ya. Ya. Terus ini wajib, malu, penyesalan, marah, minta pengakuan, gitu, validasi ya. Minta dimaklumin. Nah, dicoba tuh juga yang tadi gue coba ya. Gitu. Oke. Saya mengizinkan dan melayakan. Ya, betul. Ya, saya mengizinkan dan melayakan diri, betul, Krisya. Oke, nah ini terus kata pikiran positifnya gimana gitu ya. Nah, ini tadi yang Krisya udah bilang ya, mengizinkan nih salah satunya ada di sini. Melayakan juga, memutuskan. Jadi, saya memutuskan, nah ini boleh ditambahin Ci Meli. Saya memutuskan EPI gue 1,4 M. Ya, gitu. Tahun ini. Gitu. Nah, itu lebih netral. Karena memutuskan berarti kan otak juga belum merespon itu tuh hal nyata atau enggak gitu loh. Ketika itu udah nyata, ya udah otak, ya udah lu udah dapet. Itu mau apa? Itu kan si otak ngeresponnya seperti itu. Oh ya udah lu udah dapet 1,4 M. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, belum melakukan gitu ya. Belum melakukan tuh untuk mengganti kata coba. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin tuh ada ini ya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini nih sebentar. Action, thinking, feeling. Nah, berpikir dan merasa ini saya merahin, teman-teman. Saya sama Doni merahin. Nah, ini yang saya rasakan dan ini paling paling menantang ya, paling perlu dilatih. Kalau kata ya, teman-teman ya. Kata-kata negatif itu gampang banget karena banyak yang ngawasin kita. Kayak misalnya kita lagi ngobrol nih, apalagi teman-teman Greatness kan udah banyak yang melakukan negatif chat. Ah, lu negatif lu, gitu ya. Dengaran sama orang lain, teman-teman. Tapi ketika kita berpikir dan merasakan, orang lain gak ada yang dengar. Nah, ini yang dinamakan dengan apa, teman-teman? Level awareness. Oke. Mana ya? Nah, ini level kesadaran. Hati-hati dengan pikiran dan perasaan. Gak ada orang yang tahu. Nah, ini seperti yang diomongin Kosaling kemarin. Kosaling tuh worry Ciseli karena gue belum ada negatif jar gitu. Nah, itu teman-teman, ini yang dilakukan level kesadaran. Orang merasa positif. Nah, ini teman-teman bisa dilihat dari hasil. Kok terus tandanya gimana, Pak? Gitu ya. Gini tandanya gimana, Don? Ciri-cirinya. Nah, ini kata-kata Sari Sandi ya, seperti itu. Udah ada gue belum ada hasil. Nah, mungkin di level kesadaran ini. Level kesadaran, kalau perkataan gue belum ada negatif. Jar gue masih kosong nih. Nah, ini udah di level pride padahal. Gitu. Nah, saya pun juga nggak berani, saya nggak ada kepentingan buat menyanggah. Buat apa? Tapi karena ini adalah sharing, nah saya kasih penjabarannya semua teman-teman. Saya udah dengar itu lama dan saya udah diskusi juga sama Ko Salim. Ini kok ada orang yang nulis negatif jarnya 0, hebat banget. Ini level kesadarannya gimana? Itu juga saya tanyain ke Cianali waktu itu. Tapi banyak yang nggak aware juga. Anggap loh, karena apa? Karena nggak aware. Pikiran, perasaan, hati-hati teman-teman. Itu cuman kita yang tahu dan kita yang bisa merasakan. Mungkin nggak sadar, nggak benar-benar dihitung. Bisa jadi. Nggak sadar itu muncul bahkan. Nggak usah ngitung deh. Muncul. Jadi satu pun tuh nggak ditulis gitu loh. Bisa 0 gitu loh. Itu luar biasa sekali. Mestinya orang itu udah di level ini teman-teman. 600, 700 yaitu kedamaian pencerahan. Nah, orang yang kedamaian pencerahan itu kita tahu dari mana? Ya dari auranya, dari vibrasinya. Kalau kita
tidak Ya, berani betul. mengungkapkan. Ya, betul, Iya, tidak berani betul. mengungkapkan, mengakui ya, benar Mas Riono. Jadi itu adalah mengungkapkan. Nah, mengungkapkan tuh di ini nih teman-teman, acceptance, penerimaan 360. Jadi dia belum di level itu. Nah, ini kan batasnya di netralitas nih. Berani, bangga, marah, keinginan, takut. Nah, ini bilang di takut. Dia tidak berani kan takut nih. Takut tidak mengungkapkan. Kebalikannya adalah menerima. Gitu. Dia belum ada di level penerimaan. Oke, gue negatif. Oke, gue marah. Yang tahu diri sendiri, teman-teman. Karena pikiran sama perasaan nggak ada yang denger. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, ini makanya kita latih dengan negatif jar ya teman-teman ya. Kita latih level kesadaran kita. Nih, caranya seperti ini teman-teman. 2000 untuk setiap kata yang kita ucapkan, pikiran, perasaan, betul Krisya. Jujur sama diri Jujur sendiri. sama diri sendiri. Jadi ketika nulis, makanya saya kalau nulis negatif jar gede-gede ya teman-teman. Bodo amat. Sinta itu juga tuh, saya salut sama penerimaan acceptance-nya Sinta loh. Sinta kalau nulis gede-gede loh. Bisa. Kalau lagi marah dia, saya perhatiin, saya juga merhatiin jurnal bersyukur teman-teman ya. Jadi ikut bersyukur biasanya saya. Terus waktu baca poin negatif jar, oh, 0 ya. Hebat banget ya. Saya salut sih. Tapi ada satu sisi dia udah di level yang atas tadi atau belum aware. Kalau udah di level atas pasti ada hasil teman-teman. Itu udah hukum alam lah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita donasikan. Donasikan boleh di mana saja, boleh dengan siapa saja, kecuali dengan anak ya teman-teman ya. Kecuali dengan istri, Anak, jangan. istri, orang tua jangan. Dulu ada yang pernah tanya, kan udah gua kasih ke anak itu bukan donasi tapi kewajiban. Ya, kalau ke anak namanya uang SPP ya teman-teman ya, bukan donasi. Waktu itu ada yang tanya sama saya, tak kalau ke anak gimana? Gue udah ngasih anak tiap hari tak gitu. Sorry, Ya, itu anak lo kewajiban. kasih 2.000 tega sih. Itu kewajiban ya. Misal negatif jar sehari 10.000 tuang saku kewajiban. Di luar itu teman-teman ya, oke? Oke. Nah, sudah melakukan bersyukur negatif jar gitu ya. Tapi kok belum ada hasil. Nah, ini gimana nih teman-teman? Udah bersyukur. Nah, ini hukum sebab akibat. Ini hukum alam, hukum fisika, jadi hukum semesta teman-teman. Ini udah diteliti dan udah terbukti dengan ribuan peristiwa, ratusan ribu bahkan ya. Jadi kita percaya aja. Itu emang kita peneliti ya teman-teman ya. Nah, ada teori seperti ini. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, itu dari Isaac Newton yang menemukan teori ini. Nah, kalau kita translate ke bahasa yang lebih mudah untuk sehari-hari adalah setiap peristiwa atau akibat pasti ada penyebabnya. Gue belum achieve bulan ini pasti karena gue, bukan pasti ya ini ya. Pasti ya ini kan niscaya. 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 Tadi gue sama Asta debat. Jangan Kata-kata pasti. pas itu nggak pas sebenarnya. Negatif gitu, niscaya gitu. Coba apa? Niscaya Niscaya. memiliki penyebabnya kayak kita bikin itu ya. Nah, Apa sih, doktrin. nah ini kayak misalnya gini ya. Gue belum achieve nih bulan ini sesuai API yang gue inginkan. Nah, yang terus ada sebabnya. Sebabnya gue udah ketemu orang berapa ya? Gitu ya. Apa gue udah keluar ilustrasi berapa ya? Gue udah melakukan sales cycle. Gue udah bersyukur melakukan aktivitas bintang 5. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Niscaya ada penyebabnya. Oke. Ya. Kalau belum ada hasil, sudah melakukan, ada hukum sebab akibat. Ketika kita mengakui itu ada di level penerimaan. Ingat, jangan wah, gue udah melakukan semuanya. Nah, udah melakukan semuanya gitu ya. Nah, itu ada di level pride, teman-teman. Benar-benar nggak aware apa, kita menerima apa, kayak gitu ya. Kita nggak mengakui gitu ya. Kita nggak jujur pada diri sendiri yang Krisya bilang seperti itu. Oke. Ini tentang negatif jar ya. Terus kita lanjut ke life cheat yang kedua. Ini nih. Sedekah. jadi. Oke. Dia mau cerita. Sedekah itu membuka pintu rezeki. Nah, itu ada ajaran seperti itu. Ini kayaknya di agama apapun ya, teman-teman ya. Sedekah itu membuka pintu rezeki. Nah, ini ada teori seperti ini. Jadi ini ada di buku juga. Di buku ya. Buku apa lupa kali.
Jadi Al-Quran. bukan Al-Quran. Jadi nggak ada orang kaya itu yang nggak bersedekah, teman-teman. Gitu. Oh iya 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 iya. Oh gini teman-teman. Jadi Nah, gue dan Dasta kan alhamdulillah dikasih kesempatan buat ketemu banyak orang dari yang mereka eh, level ekonominya lagi berjuang sampai mereka yang sudah bisa menikmati hidupnya. Nah, teman-teman yang di level atas, satu hal yang gua baru pahamin adalah mereka tuh doyan berbagi. Mereka tuh gampang sekali memberi. Nah, sampai satu ketika saya pernah ketemu dengan seseorang almarhum sudah almarhum itu sudah meninggal sekarang. Beliau sudah meninggal. Dia kasih dia itu justru berbaginya jauh lebih tinggi kepada orang yang benar-benar membutuhkan dibandingkan dengan kolega bisnisnya dia. Jadi dia kalau nyumbang itu benar-benar totalitas. Misal diajak undangan nikah apa namanya drivernya atau orang yang biasa bantuin dia karyawannya lah yang dibawa dia itu dia kasihnya jor-joran. Tapi ketika yang nikah yang punya acara apa namanya selevel atau harusnya lebih kaya. di atasnya dia justru nggak kepikiran mau ngasih. Tapi begitu untuk teman-teman yang di bawah itu benar-benar dan itu dia lakukan rutin. Hmm. Kalau di Islam kan 2,5 ya, kalau di teman-teman eh, apa ya Nasrani, Nasrani itu kan puluhan per ya. puluhan ya. Aku pernah ngobrol itu 10%, jadi itu empat kali lipat daripada angka minimal yang saya dan Hasta berikan gitu loh. Ya, terus ini di Hindu juga kemarin saya tanya Mbak Cucu sama Beliarim yang beli kalau di Hindu ada donasi apa namanya, ada persenannya nggak gitu ya? Nah nggak ada ya beli ya. Jadi apa namanya saya kok apa ya lupa ya beli apa namanya beli donasi beli yang di Ya, Hindu secara angka nggak disebut, jadi disebut aja jalannya. Oh, jalannya jalannya. melakukan itu dengan pelayanan pemberian. Pelayan pemberian. Oke, thank you Bli. Ya artinya di semua agama juga melakukan itu teman-teman gitu ya. Ini netral ya, maksudnya kita nggak ngomongin agama tertentu, apa kita nggak menjurus ke agama tertentu, tapi di semua agama tuh sebenarnya sama ada titik Ya, temunya gitu konsepnya ya. Konsepnya berbagi. berbagi. Nah ini kemiskinan sama dengan pelit gitu ya. Perhitungan, artinya mental kekurangan teman-teman. Pelit, jadinya miskin. Takut besok nggak bisa makan, takut. Nah itu negatif lagi kan, itu mental kekurangan. Oke, nah ini ceritakan kebiasaan sedekah sehari-hari ke anak sehingga menjadi habit dan inspirasi. Di beberapa kesempatan, kalau boleh sharing, ketika kita mau kasih seseorang, itu yang ngasih itu udah bukan saya sama Hasta, tapi udah anak saya. Jadi saya nitipin, ini kasih ke omnya, ini kasih ke tantenya. Jadi dia pun sudah apa namanya, bukan cuma lihat orang tuanya ngasih, tapi dia sendiri yang ngasih. Nah, setelah ngasih, biasanya kita tanya, gimana perasaan kamu setelah ngasih? Nah, dia pasti cerita. Nah, dengan bahasanya dia gitu. Nah, itu juga dalam bentuk latih. Seperti kita nih, kita setelah ngasih ada perasaan apa? Kalau perasaan mengharapkan yang lebih besar, nah itu perlu dicek lagi ya, negatif share gitu teman-teman ya. Nah, cek perasaan. Setelah kita donasi itu perasaan kita apa? Nah, itu juga ngukur kadar keikhlasan kita teman-teman ya. Oke, katakan apa yang ingin terjadi bukan kondisi saat ini. Oke, orang kaya itu adalah bukan mengumpulkan yang paling banyak, tapi adalah yang memberi paling banyak. Nah, itu yang diceritain Doni tadi ya. Nah itu tuh ada satu orang, salah satu mentor kita itu kadang itu tuh Tuhan suka bercanda. Jadi satu ketika Tuhan kasih nih banyak duit nih ke si A. Ternyata ditahan duitnya, nggak dibagi-bagi. Nah Tuhan bingung dong, ini kenapa orang tahan duit mulu nih. Akhirnya di satu waktu dia kasih duit banyak juga ke si B. Tapi sama si B dari duit yang dia terima dia bagi-bagi, dia bagi-bagi ke orang yang lebih membutuhkan. Nah Tuhan lebih suka dengan si B. Kenapa? Karena apa yang dia kasih dia teruskan ke orang lain lebih membutuhkan. Sedangkan yang satunya itu duitnya ditahan. Makanya eh, Tuhan akhirnya memutuskan, ya udah deh, gue kasih terus aja ke si B karena dia lebih suka kasih. Itu gue dapet story dari salah satu mentor kita. Nah yang terakhir adalah ini juga bagus nih, sedekah tidak menunggu ikhlas.
Jadi memang sedekah itu ya kita rutinkan. Dilatih teman-teman, kalau belum ikhlas ya latih aja, paksain aja dulu awal gitu ya. Itu juga ngelatih melatih mental berkelimpahan kita. Karena memang entah gimana pun juga yang saya rasakan setiap kali saya berbagi ada aja keajaiban. Tapi bener-bener netral ya, cek perasaan setelah donasi Iya. ya teman-teman. Kan ada quote yang kayak gini, the more you give, the more you get. Nah itu saya nggak setuju, mohon maaf teman-teman, itu kayak pamrih ya. Pamrih, jadi more you give, more you get. Jadi mengharap balik juga yang lebih gitu loh. Nah ya udah, kasih aja, bener-bener netral. Niatnya diniatkan untuk membantu, cek perasaan setelah kasih tadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus ini live cheat yang terakhir teman-teman, lepaskan. Nah ini yang terakhir, melepas. Setelah kita do the best, setelah kita melakukan sales cycle, setelah kita melakukan aktivitas kunci kita di bisnis ini, setelah itu lepaskan hasilnya. Jadi jangan pasrah dulu gitu ya, selesaikan dulu teman-teman. Do the best dulu. Kalau belum best jangan berhenti dulu gitu ya. Biasanya orang udah berhenti dulu nih di tengah-tengah gitu ya, terus buru-buru melepaskan. Ini kayak ini nih, ini masih tanggal 18 teman-teman, belum tanggal 30 September. Jadi teman-teman mesti do the best dulu, jalan lepaskan dulu teman-teman ya. Terus sebelum prospek, doakan. Ini juga afirmasi ya teman-teman. Ilustrasi ini membawa berkah ke saya dan membantu nasabah. Ini semua karena kehendakmu Tuhan. Bertahan dan lakukan setiap hari, lepaskan. Bertahan, Ya, ketemu bertahan orang dan terus, lakukan lakukan sales cycle. Lakukan, ini belum sampai akhir nih, lakukan teman-teman. Do the best dulu. Baru teman-teman 30 September baru lepaskan. Oke, teman deh. Belum, lampunya udah mepet. Oke. Nah, ini salah satu Terakhir, quote kita ambil dari Al-Quran. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah niscaya. niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Oke teman-teman, udah materinya, waktunya teman-teman boleh share atau ada yang mau tanya boleh, silahkan.